Anda, dengan seni, hidup akan menjadi indah. Dengan agama, hidup akan menjadi terarah dan bermakna. Sampurasun, 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 Om Pustiatu, salam budaya. Bersama saya Ki Demang, menyikapi tabir misteri. Alhamdulillah, malam ini, hari ini, kita kedatangan tamu, bintang tamu kita yang sangat legendaris sekali, udah kemana-mana namanya, dan saat ini sedang bersama saya. Assalamualaikum Kak Jada. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sempat kemarin Kak Jada saya baca-baca artikel, ada beberapa yang menjadi saya ini menjadi tertarik dari sebuah informasi ketika saya melihat raut wajahnya, auranya, kayaknya sangat tepat sekali. Betul. Jadi kan waktu itu dugaannya kan ada beberapa kekerasan. Di antaranya kalau data dari Komnas Perempuan itu ada 3 dugaan kekerasan. Yang pertama kekerasan seksual, yang kedua kekerasan psikis, mental, yang ketiga kekerasan ekonomi. Wah, itu lengkap sekali. Nah, ternyata setelah di Kerawang sejumlah ulama ya, terutama kiai gitu, ada beberapa yang bilang kalau saya sempat dipelet. Sempat dipelet? Iya, ada yang bilang. Jadi dia mendapatkan hati saya, memperistri saya itu lewat jalur mistis gitu. Dengan cara sihir pelet itu? Betul. Okay. Itu kalau dari beberapa kiai Pandangan yang punya kelebihan untuk melihat ya. Emang iya juga sih gitu mah. Saya dulu tuh nggak wajar gitu menurut sama dia. Saya dizolimi sampai luar biasa secara seksual, secara mental, secara ekonomi, tapi saya tuh masih nurut aja sama dia. Setelah bisa, barulah menyadari. Baru menyadari. Hebat kan? Pelet tanah Pulau Jawa. Luar biasa. Peletnya luar biasa. Tapi saya dulu ini di Demang, saya dulu kan mikirnya dia kan dikenal apalagi ya kan juga itu kan rasanya dia sih ngaku-ngaku kalau tapi tetap kok sama istri zolimnya luar biasa. Jadi begitu gitu. Itu sebelum saya menikah dengan dia, sampai setelah menikah itu ada dugaan pelet, itu ada menurut penuturan beberapa kiai. Sebelum juga ada, udah dikasih tahu. Ya kan saya sampai mau nikah sama dia kan karena ada jalur mistis itu. Ya. Kalau kata kiai, beberapa ulama sih begitu Ya. yang punya kelebihan. Kalau di luar nalar sih, saya sebenarnya nggak mau sama dia itu. Kok bisa mau sama dia gitu loh? Secara logika nggak mau lah gitu kan? Iya, secara logika seharusnya saya nggak mau Tiba-tiba sama dia gitu. punya- Tapi kok saya mau sama dia gitu. Dan bahkan sampai berjalannya pernikahan kurang lebih 2 tahun itu saya nurut aja. Saya dizolimi dimanapun saya nurut aja gitu. Jadi kayak gitu proses awalnya. Iya. Setelah itu kejadian ketika waktu di masa kecelakaan saya ngerasa ada yang menarik di sisi gaib nih. Itu yang saya membuat saya pengen menggali kok sejauh mana nih? Pernah ngalami aja apa di sini? Iya, jadi yang aneh itu saya kayak dapat Teror. ya. Setelah laporin dia ke polisi, saya speak up di banyak media. Ya. Saya kan speak up kan tujuannya supaya nggak ada korban lagi, karena dia ini ada indikasi cabul. Korbannya banyak, ada indikasi dugaan cabul. Korbannya kan banyak, hampir 2 lusin. Perempuan ngadu ke saya, jadi korbannya dia. Dan setelah saya ngelaporin ke pihak berwajib, itu saya dapat teror di rumah. Jadi saya diteror, tidur di kasur itu malam-malam, dan itu setiap kali sepertiga malam di atas jam 12. Di atas jam 12. Di atas jam 12. Saya kan suka sholat tahajud, jadi tidur saya kan agak-agak pagi gitu kan, suka kebangun gitu. Nah, awal-awal tuh di tempat tidur kasur saya itu ada kelabang. Kelabang iya. Di tempat Dan kelabangnya tuh kecil, lembut gitu, nggak ada darahnya.
ketika bangun lihat kelabang itu? Jadi saya ngerasa kayak Ada yang nggak jalan? sebenarnya saya lagi tidur ya, cuman saya kayak ada yang ngebangunin gitu, kayak punya firasat gitu. Iya. Terus di kaki saya tuh kayak ada yang gemeter gitu loh, kayak ada yang apa sih bahasanya tuh? Jalan. Iya, kayak ada yang jalan di kaki saya gitu. Terus akhirnya saya buka selimut, kaget, saya nyalain lampu. Anak saya saksinya. Saya langsung bunuh itu kelabang. Rumah itu kota? Kota apa? Iya, rumah itu bukan hutan kan? Bukan. Yang mana itu di dalam selimut? Iya, nggak pernah ada kelabang di rumah saya. Iya. Saya juga kaget. Pas kejadian itu Bertahun-tahun saya tinggal di situ nggak pernah ada kelabang. Sebelum saya ngelaporin dia ke polisi, atau sesudah awal-awal saya ngelaporin dia ke polisi itu belum ada teror. Begitu saya speak up di media, itu kan dia kena hukum sosial luar biasa tuh kan. Iya. Itu saya kena teror. Nah, kelabang itu menjalar ke badan saya, bahkan sampai ke muka saya. Demi Allah, di badan, di kaki itu saya tuh bangun seperti gak mau, tuh kaget, saya histeris. Terus saya coba menenangkan diri. Itu berulang sampai 3 kali. 3 kali? Iya, naik di kasur gitu kalau 3 kali 3 hari atau misalnya 3 kali berturut-turut dalam rentang waktu beberapa minggu atau beberapa minggu. Itu saya diteror. tidak, ketika melihat kelabang itu diambil saja, dimati itu bagaimana? Saya bunuh. Kelabang itu bukan kelabang yang gede gitu, dia tuh kayak bayi gitu, kayak bayi kelabang kecil gitu. Akhirnya saya bunuh deh kelabangnya. Dan yang paling aneh itu, saya kan akhirnya di saking takutnya, jadi di kaki-kakinya tempat tidur tuh saya kasih garam. Kasih Iya, garam saya kasih garam di tempat kasur tuh? Iya, karena saya takut kan, trauma kan. Saya kasih garam di kakinya tempat tidur kasur kan ada 4 tuh. Saya puterin garam. Betul. Puterin garam. Terus yang di kamar mandi itu juga saya kasih garam. Asalnya dari kamar mandi. Itu inisiatif sendiri atau dari kasih sama orang lain? Inisiatif sendiri. Oh, inisiatif. Dikasih tahu papa saya. Oh. Coba kamu kasih garam. Oke. Tapi sebenarnya papa saya udah tanya-tanya ke orang pinter, ulama gitu. Memang saya kayak dikirimin santet atau kayak gitu. Nah, yang lucunya itu Ki, percaya nggak? Itu kelabang Ki ngumpul di bawah tempat tidur saya. Jadi kelabang itu ada puluhan. Yang kedua atau yang ketiga itu? Setelah 3 kali itu, akhirnya saya kasih garam kan. Kasih garam. Ya, tapi udah nggak ngerambat di kaki saya, di badan saya waktu tidur, tapi ngumpul di bawah tempat tidur tuh banyak banget kelabang. Di batasan garam itu. Pada mati kena garam. Tapi kok aneh ya, niat banget gitu loh. Kelabang niat banget. Kalau di kamar mandi it's okay lah. Iya, Itu sampai naik ke tempat tidur saya, ke kasur saya, itu kan udah di luar nalar gitu. Wah, itu saya stres banget gitu. Saya diteror kayak gitu. Sebelumnya belum pernah merasakan sesuatu atau sesuatu yang gaib lah ya. Baru kali itu ada kelabang masuk kamar dan jumlahnya bukan 1. Iya. Apa yang dipikirkan? Puluhan. Ya saya kan orangnya nggak ngerti yang gitu-gitu ya Ki ya. Saya kan orangnya udah logis aja, udah percaya nggak percaya. Tapi ini sudah aneh sih. Saya udah pakai logika saya udah bermain. Ini aneh. Ini binatang nggak mungkin seniat ini gitu. Nah, ternyata setelah saya silaturahmi, sowan ke beberapa kiai, ulama, keturunannya Wali Songo gitu ya, ada beberapa gus salah satunya, banyaklah ada beberapa kiai. Dia sempat mengatakan memang saya tidak hanya dipeleh, tapi juga diteror, teluh atau santet gitu. Wallahu a'lam. Kalau menurut Kidemang benar nggak itu? Iya, jadi kelabang, ular, api itu salah satu bentuk sihir. Kecoa juga. Kecoa juga termasuk. Saya kecoa, kelabang itu kayak ngumpul di bawah. Padahal bertahun-tahun saya tinggal tuh nggak pernah ada kecoa. Rumah saya tuh bersih banget. Di kamar lagi. Iya, kamar lagi. Kecoa tuh hampir nggak ada. Apalagi kamar mandi semua lubang saya tutup semua itu. Ini dari mana asalnya kelabang sama kecoa ini? Itulah kenapa ketika ada orang yang mengatakan tidak percaya santet dan sihir, bukan kita sendiri yang merasakannya. Ya. Hewan itu menjadi salah satu kendaraan untuk memasuki ke pori-pori. Jadi kalau sihir masuk ke rumah tanpa sebab, itu yang namanya
ada bahasa istilah Ki Geni Saketi. Jadi ada saipi angin, saipi hujan dan sebagainya. Jadi ada sihir yang berbentuk angin saja. Tapi kalau sihir itu akan merusak organ tubuh manusia, maka berbentuklah hewan yang menjijikan, yang buas dan ada racunnya, seperti kelabang, kecoa, ular, tikus pun termasuk. Karena tanpa mereka sihir tersebut tidak bisa masuk. Alasannya kenapa harus dengan kelabang? Karena kelabang itu negara yuk kalau kata orang Sunda mah, ya pelan. Berarti binatang itu kayak digerakkan sama jin gitu ya? Betul ya? Betul. Ada kucing, ada tikus. Kucing beda lagi makhluknya. Tikus apalah beda lagi makhluknya. Jadi dua kendaraan ini dikendarai oleh beberapa makhluk yang tak kasat mata kan. Ada yang positif, ada yang negatif. Kalau tikus negatif, kalau kucing positif. Nah itu yang saya pahami. Tetapi kalau saya mendengarkan dari cerita Kak Jeda, kakak ini terkena sihir yang disebut kalabang. Jadi agar apa? Agar organ tubuh kakak rusak. Pasti kakak waktu itu pernah mengalami sakit bagian kepala. Oh iya, luar biasa. Kau tahu? Tahu. Bahkan dari kaki suka persendian itu tiba-tiba bengkak. Iya. Gitu. Maka yang parah sih kepala ya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena tadi orang itu akan melihat kondisi kakak sedang tertidur. Karena orang yang bisa disihir adalah orang yang sedang tertidur kan. Kalau kita kayak gini nggak bisa, karena kita masih sadar. Tapi kalau kita tertidur, kita ada di bawah alam bawah sana. Jadi mudah untuk dilakukan dengan cara gaib itu kayak kita dibusungin perut. Tapi tidak ada benda ya, hanya dibusungin perut. Tiba-tiba sakit di bagian kayak vertigo. Lalu kita jalan kamar mandi tiba-tiba jatuh. Kata medis mungkin ini ada stroke dan sebagainya. Padahal itu ada sebuah sihir juga. Banyak yang nggak begitu. Sihir itu mengelabuinya kayak semacam orang medis. Karena kan itu bagian dari rukun iman kan. Iman percaya kepada yang gaib. Betul. Dan memang di Al-Falaq kan ada sihir. Iya, makanya saya percaya nggak percaya sih. Saya nggak mau itu jadi beban pikiran saya. Cuma yang saya alami ini ganjil banget. Di luar nalar sekali nih. Awalnya saya mikir mungkin binatang biasa gitu kan, sekali oke lah, 1-3 kali terus ngumpul di bawah tempat tidur, kayak niat banget gitu, kecoa sama kelabang. Dua hewan itu. Padahal itu tempat bukan dapur. Padahal rumah saya tuh bersih banget, nggak ada lubang saya tutup semua. Saya bingung gitu, datangnya dari mana. Saya tinggal di rumah itu bertahun-tahun nggak pernah ada kecoa atau kelabang, karena saya kan rajin bersihin rumah ya. Rumah kotor sedikit tuh harus bersih kayaknya. Jadi saya juga bingung gitu. Kelabang, kecoa kok niat banget naik ke kasur, gerayangin badan saya gitu. Udah di luar nalar. Terus Kak, ketika kakak tertidur, tiba-tiba ada kelabang, apakah diberikan pesannya langsung secara mimpi atau ketika suruh bangun atau bagaimana? Kok tiba-tiba terbangun? Ya kayak ada yang ngebangunin saya gitu. Kayak saya dibikin kaget, padahal kan itu saya kondisinya lagi tidur, habis sholat tahajud ketiduran kan, terus tiba-tiba kayak ada yang gerayangin gitu. Disuruh kayak bangun kayak begitu ya. Kayak ada yang kasih tahu gitu, mungkin ya pertolongan Allah ya gitu. Kan saya sempat di visum juga, di visum rumah sakit Polri waktu habis melaporkan KDRT itu kan saya di visum secara psikis kan memang ada depresi. Tapi ya gitulah, dirawat dan itu ada surat resmi dari rumah sakit yang merawat saya.